Assalamualaikum. Kembali lagi pada pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk dari pecahan. Masih bersama saya, Mrs. Karina dari SD Negeri Kutoharjo 345. Namun, sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng kalian ya. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Sebenarnya bentuk-bentuk pecahan ada apa saja ya? Yang pertama, ada pecahan biasa. Kemudian yang kedua, ada pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal, dan yang terakhir ada dalam bentuk persen. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari satu per satu. Perhatikan yang pertama, ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu apa ya? Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Misalnya ada 4/5, di mana 4 itu sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita pernah belajar tentang pecahan biasa ya. Misal ada contoh lain 2/3. Nah, itu merupakan pecahan biasa di mana angka 2 disebut dengan pembilang dan kemudian angka 3 disebut dengan penyebut. Selanjutnya yang kedua ada pecahan campuran. Apakah itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni. Contoh, 5/2/3. Jadi ada angka 5-nya ya, beda dengan pecahan biasa tadi. Kemudian ada contoh lain yaitu 24/5. Kemudian ada 10/8/15. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ataupun sebaliknya, pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran? Bagaimana caranya? Simak uraian berikut ini. Untuk yang pertama yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ada rumusnya pecahan campuran tadi ya, A, B per C. Bagaimana cara mengubahnya menjadi pecahan biasa? Rumusnya A kali C, berarti ini A dikalikan C ditambah dengan B per C. Kita aplikasikan di dalam angka. Misal 2/3/5. A-nya yang mana? A-nya di sini 2. Kita masukkan ke sini. Kemudian C sebelah mana? C bawah, berarti angka 5. Kemudian ditambah dengan B. B sebelah mana? Di sini berarti angka 3. Dimasukkan sini per C. C-nya berapa tadi? C-nya 5 dimasukkan ke bawah. Kemudian kita hitung satu persatu. 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 10. Dituliskan di sini, kemudian ditambah 3 per 5. Hasilnya berapa? 10 ditambah 3. Hasilnya 13/5. Kemudian yang kedua adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Ini pecahan biasa dulu, kemudian diubah menjadi pecahan campuran. Perhatikan rumusnya. A per B sama artinya dengan A dibagi B. Misal kita aplikasikan ke dalam angka 18/4. Kita bagi dengan cara pembagian ya.
18 dibagi 4. Berapa kira-kira 18 dibagi 4? Bila tidak ada angka yang pas, kita cari angka yang mendekati, yaitu angka 4. 4 dikali 4 berapa? 16. Kita tuliskan di bawah 18 jadi 16. Kemudian kita kurangi 18 dikurangi 16 jadinya 2. Kemudian diperoleh hasil baginya yaitu 4 ini. Kemudian sisanya berapa tadi? 2. Jadi bentuk 18/4 sama dengan 4 2/4. Lanjut, yang kedua adalah pecahan desimal. Apakah itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Misalnya ada 0,5, 0,35, 0,50, 0,75, dan sebagainya. Jika ada ditandai dengan tanda koma berarti disebut dengan apa tadi? Pecahan desimal. Nah, sekarang kita akan mencoba mengubah pecahan menjadi pecahan desimal dan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan. Kebalikannya ya. Perhatikan uraian berikut ini. Yang pertama, mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Yang pertama contohnya ada pecahan berapa? 6/10. Bagaimana jika kita ubah menjadi bentuk desimal? 6/10 sama dengan 0,6. Kemudian ada lagi 3/20. Nah, untuk penyebut 20, kita cari penyebutnya agar hasilnya menjadi 100 ataupun 1000. Nah, 20 kali berapa bisa dapat 100? 20 dikali 5. Jika penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5. 3 kali 5 berapa? 15. Kita masukkan di sini. Jadi 15/100. Hasilnya berapa? 0,15. Kemudian contoh yang ketiga ada 5/8. 8 supaya jadi 1000 dikalikan berapa? 8 dikalikan 125. Jika penyebutnya dikali 125, maka pembilangnya juga dikali 125. Yang pembilangnya 5 kali 125 berapa? 625. Kemudian penyebutnya 8 kali 125 sama dengan 1000. Kita ubah menjadi desimal sama dengan 0,625. Perhatikan rumus berikut ini. Jika ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Nah, satu angka di belakang koma seperti ini, 0,6. Di belakang koma ada berapa angka? Satu angka kan? 6, jadinya 6/10. Jika ada dua angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Nah, ini. Berapa angka di belakang koma? Dua angka yaitu 1 dan 5. Maka penyebutnya adalah 100. Kemudian jika ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 1000. Lihat 0,625 berarti berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Jadinya penyebutnya 1000, 625/1000. Nah, selanjutnya kita akan mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan. Contoh yang pertama, kita perhatikan rumus yang tadi ya. 0,5. Berapa angka di belakang koma? Satu angka, berarti penyebutnya 10. Jadi 5/10.
Kita sederhanakan supaya lebih kecil, jadi 1/2. Dari mana 1/2 itu? Kita 5 dibagi 5 sama dengan 1, kemudian 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kemudian contoh yang kedua ada 0,45. Kita jadikan dalam bentuk pecahan sama dengan 45/100. Kan ada 2 angka di belakang koma, jadi kita penyebutnya diberi angka 100. 45/100 kita sederhanakan lagi menjadi lebih kecil. Kita bagi berapa ya? Kita bagi 5. 45 dibagi 5 sama dengan 9. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Kemudian yang ketiga ada 2,25. Bagaimana cara mengubah dalam bentuk pecahan? Kita tuliskan angka 2 dulu di depan sini. 2. Kemudian ada angka 25/100. Karena ada 2 angka di belakang koma, kita tulis menyebutnya 100. 225/100 sama dengan 225/100. Kita sederhanakan lagi. Bagi berapa kira-kira? Kita bagi 25. 225 dibagi 25 hasilnya 9. Kemudian 100 dibagi 25 hasilnya 4. Yuk lanjut lagi, kita dalam bentuk keempat tadi adalah bentuk persen. Apakah itu bentuk persen? Persen adalah pecahan dengan penyebut 100 atau per 100. Persen dilambangkan dengan bentuk seperti ini, bentuk persen seperti ini. Misalnya ada 6%. 6% sama dengan 6/100. Kemudian ada 40% sama dengan 40/100. 15% sama dengan 15/100 dan 50% sama dengan 50/100 dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya yang pertama kita akan coba mengubah pecahan dalam bentuk persen. Langkah-langkahnya coba diperhatikan. Yang pertama, ubahlah pecahan ke bentuk pecahan berpenyebut 100. Kemudian langkah yang kedua, yaitu pecahan tersebut diubah ke dalam bentuk persen. Contoh, ini ada 3/5. Kita ubah pecahan menjadi penyebut 100. 5 kali berapa supaya dapat 100? 5 kali 20. Karena penyebutnya dikalikan 20, maka pembilangnya juga dikali 20. Jadi 3 dikali 20 sama dengan 60. 5 dikali 20 sama dengan 100. Sudah ketemu 60/100. Kita ubah menjadi bentuk persen sama dengan 60%. Kemudian ada lagi 8/10. 10 kali berapa supaya bisa dapat 100? 10 dikalikan 10. Kemudian yang atas juga dikalikan 10. 8 kali 10 sama dengan 80. Kemudian 10 dikali 10 sama dengan 100. Kita ubah menjadi persen sama dengan 80%. Yang ketiga ada 3/4. 4 itu supaya dapat 100 kita kalikan berapa? Kita kalikan 25. Karena penyebut dikalikan 25, maka pembilangnya juga dikalikan 25. 3 dikalikan 25 sama dengan 75. 4 dikalikan 25 sama dengan 100. Hasilnya 75%. Kemudian lagi kita akan mengubah persen dalam bentuk pecahan. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, ubahlah bentuk persen ke pecahan berpenyebut 100. Kemudian sederhanakanlah pecahan tersebut. Yang pertama ada 25%. Kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 100 sama dengan 25/100. Sama dengan, ya kita sederhanakan supaya lebih kecil masih bisa. 25 dibagikan 25. Karena pembilang kita bagi 25, maka penyebut juga kita bagi 25.
25 bagi 25 sama dengan 1. Kemudian 100 dibagikan 25 sama dengan 4. Kemudian yang kedua ada 150%. Nah, bagaimana ini? Ada 3 angka. Ayo coba lihat. 150 per 100 sama dengan 1. Satunya kita tulis dulu. Kemudian 50 per 100. Kita sederhanakan lagi sama dengan satunya tetap di sini. 50 kita bagi berapa supaya nanti hasilnya sama. 50 kita bagi 50. Kemudian penyebutnya juga 100 dibagi 50. 50 bagi 50 berapa? 1. Kemudian 100 bagi 50 ada 2. Hasilnya menjadi 1, 1. Kemudian ada lagi 100%. 100% sama dengan 100 per 100. 100 dibagi 100 berapa? 1. Nah, selanjutnya lagi ya. Tetap semangat. Yang C, mengubah persen dalam bentuk desimal. Langkah-langkahnya adalah ubahlah persen ke bentuk pecahan berpenyebut 100. Kemudian ubah pecahan tersebut dalam bentuk desimal. Contoh yang pertama ada 5%. Kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 100 jadi 5 per 100 sama dengan 0,05 karena tadi kalau 100 berarti 2 angka di belakang koma jadi 0,05. Kemudian 15%. Kita ubah pecahan menjadi 15 per 100. Kemudian diubah menjadi desimal 0,15. Kemudian yang ketiga ada 123%. Kita ubah menjadi pecahan yaitu 123 per 100. Kemudian kita ubah menjadi desimal 1,23. Jadi bukan 0,123 tapi 1,23. Kenapa? Karena 100 ini harusnya ada 2 angka di belakang koma saja, maka satunya ditaruh di depan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengubah desimal ke dalam bentuk persen. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, ubahlah desimal ke dalam bentuk pecahan. Yang kedua, bentuk pecahan tersebut adalah pecahan berpenyebut 100. Kemudian, yang ketiga, ubahlah ke dalam bentuk persen. Contohnya, yang pertama ada 0,25. Kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 100, jadi 25 per 100 sama dengan 25%. Kemudian ada 0,124 sama dengan 124 per 1000. Kenapa per 1000? Karena di sini ada 3 angka di belakang koma, jadinya per 1000 kita ubah menjadi berpenyebut 100. Dapat 100 kita bagikan berapa? 1000 dibagikan 10. Karena 1000 dibagi 10, yang 124 juga dibagi 10 sama dengan 12,4. Kita ubah menjadi persen sama dengan 12,4%. Untuk yang terakhir ada 0,8. Kita ubah menjadi pecahan yaitu 8 per 10. Jadi bukan 8 per 100 ya, 8 per 10. Kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 100 di sini. 10 dikalikan berapa? 10 dikalikan 10. Kalau penyebutnya dikalikan 10, pembilang juga dikalikan 10. Jadi 8 kali 10, 80 per 100. Artinya 80%. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.